Jumpa lagi di podcast Bawaslu Wonogiri bersama saya Hernawan. Hari ini kita sudah hadir di tempat ini Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Wonogiri, Pak Ali Mahbub. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Awan. Baik ya, Pak ya. Baik. Sehat selalu. Kalau dari podcast terakhir yang kita lakukan di 2021 kemarin. Ini kan podcast lanjutan ya di tahun 2022. Iya. Yang kemarin kan kita bahas soal pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Betul. Itu kan di situ Pak Ali cerita ya, suka mengkonsumsi jamu. Karena waktu itu kan masih masa pandemi kan. Pandemi. Harus rutin minum vitamin atau jamu. Iya. Ya, sampai sekarang masih rutin minum jamu, Pak. Ini kan soalnya corona ini kan muncul berbagai varian termasuk kalau di 2022 ini Omikron. Masih mengkonsumsi jamu. Kadang-kadang, Mas. Kadang-kadang. Ya, tidak sesering dulu. Tidak sering dulu. Kadang-kadang. Soalnya mungkin kalau Omikron tidak terlalu ganas seperti corona tahun lalu. Iya, tapi bukan karena itu. Karena alhamdulillah kondisi fit. Memang fit ya, fit, Pak ya. Nah, ini di awal tahun 2022 ini kan Bawaslu Wonogiri punya banyak program. Banyak sekali. Termasuk salah satunya kan sosialisasi, publikasi, podcast, talk show dan lain sebagainya. Salah satunya podcast ini. Nah, nanti kita akan bicarakan terkait penanganan pelanggaran untuk podcast-podcast ke depannya. Ini kan kalau penanganan pelanggaran banyak sekali ya, Pak. Banyak. Tema yang bisa dibahas. Nah, untuk podcast hari ini kita bahas apa, Pak? Enak ya? Ya, dari yang bahasan awal. Paling awal ya, Pak. Mungkin kalau penanganan pelanggaran ya temuan. Kalau membahas temuan berarti kita harus bahas penanganan pelanggaran itu, pelanggaran pemilu itu seperti apa pengertiannya, kemudian temuan itu apa. Soalnya kan kita tahu kalau di penanganan pelanggaran itu bisa bersumber dari temuan dan laporan. Betul. Ada dua sumber. Iya. Kalau khusus podcast hari ini kita bahas temuan. Nah, sebenarnya pelanggaran pemilu itu definisinya apa sih, Pak? Baik sahabat Bawaslu semuanya, khususnya masyarakat Wonogiri ya, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kegiatan ini kita lakukan untuk memberikan pencerahan terus-menerus kepada masyarakat Wonogiri agar wawasan pengetahuan tentang demokrasi, khususnya tentang pengawasan, dan di sini temanya lebih khusus tentang penanganan pelanggaran ini terus terupdate. Salah satu tugas Bawaslu gitu ya. Mengawali tema pada kesempatan podcast yang pertama, tadi Mas Hernawan menanyakan apa itu pelanggaran pemilu. Iya. Pelanggaran pemilu itu adalah ya segala tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan pemilu. Nah, kalau ada tindakan perbuatan kok melanggar peraturan pemilu, ya ini berarti pelanggaran pemilu. Berarti khusus untuk peraturan pemilu ya, Pak? Iya. Jajaran pengawas berarti harus tahu kan, Pak, apa itu pelanggaran pemilu, kemudian apa yang dikategorikan melanggar peraturan pemilu, kemudian apa yang bukan. Iya, wajib. Kalau temuan tidak hanya pengawas saja, tapi masyarakat juga harus tahu. Oh iya. Iya. Makanya ini kita adakan kegiatan seperti ini agar masyarakat lebih mudah dan nanti bisa turut melakukan pengawasan. Iya. Nah, kalau temuan sendiri itu temuan apa? Iya, pengertian temuan di undang-undang sudah diatur, di peraturan diatur. Temuan itu adalah kegiatan pengawasan oleh pengawas pemilu. Ya. Pengawasan oleh pengawas pemilu. Kegiatan pengawasan oleh pengawas pemilu ya, pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu. Paham ya? Iya. Mungkin dari penjelasan tersebut pemirsa atau sahabat Bawaslu di
seluruh Wonogiri khususnya mungkin bisa lebih tercerahkan ya, apa itu temuan pelanggaran. Nah, untuk jajaran pengawasan masyarakat ini kan untuk tahu apa itu pelanggaran pemilu kan harus ada pegangannya kan Pak. Mengkategorikan apakah ini pelanggaran pemilu atau bukan. Nah, itu untuk yang dasar hukum dari pegangan tersebut itu apa aja Pak? Kemudian kan dari temuan pelanggaran tadi kan pasti ada SOP atau metodenya Pak yang dipakai oleh Bawaslu untuk menangani kasus dugaan pelanggaran tersebut. Dasar hukumnya apa itu? Dasar hukumnya ada dua. Dua. Yang utama atau dasar hukum babonnya ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tepatnya di pasal 454 ayat 2. 454 ayat 2. Ya, itu yang mengatur tentang temuan Pelanggaran. Kemudian ada lagi peraturan yang dibuat oleh Bawaslu. Peraturan yang lebih teknis. Iya. Penjabaran daripada Undang-Undang 7 tadi. Itu adalah Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, itu Mas, pegangannya itu. Baik, itu khusus untuk yang pemilu ya Pak ya? Pemilu. Untuk pilkada kan mungkin ada undang-undang dan perbawaslu lain yang digunakan. Iya. Itu mungkin untuk pembahasan lain kali di podcast edisi selanjutnya. Betul. Untuk kali ini kita khusus membahas terkait temuan pelanggaran pemilu. Iya. Nah, dari temuan tadi, pengawas kan melakukan pengawasan secara langsung terhadap tahapan pemilu ya Pak. Iya. Nah, kalau temuan itu bisa bersumber selain dari pengawasan langsung tidak? Bisa. Dari informasi awal. Dari informasi awal Yang disampaikan masyarakat kepada pengawas pemilu. Nah, itu informasi awal itu cara penyampaian dari masyarakat ke kita bagaimana Pak? Apakah bisa lesan atau bisa cara lesan bisa, nah, terus kemudian bersurat boleh. bersurat? Jadi lesan boleh. Lesan itu nanti bisa bentuknya ya telepon, ya kan? Telepon Atau WhatsApp, atau mungkin apa ya namanya, datang langsung ke kantor ya Pak. Gitu. Jadi lesan bisa lesan atau bersurat boleh. Datang langsung atau tidak langsung boleh. Datang langsung ke kantor maksudnya itu. Nah, dari informasi awal yang diterima oleh Bawaslu dari masyarakat ini, responnya dari Bawaslu bagaimana Pak? Tentunya kita sebagai pengawas pemilu harus merespon. Ya. Nah, kita setelah menerima informasi awal, baik yang secara langsung atau tidak langsung, melalui telepon atau WhatsApp. Kalau sekarang ya rata-rata banyak ya pakai telepon atau WhatsApp ya Pak. Ya lebih praktis. Kalau email kan agak yang bisa dilakukan oleh siapa saja itu kan. Dan juga bisa cepat direspon oleh pengawas pemilu. Nah, setelah Bawaslu atau pengawas pemilu menerima informasi awal, kita punya kewenangan untuk melakukan investigasi. Nah, apa itu investigasi? Investigasi itu adalah kegiatan penelusuran. Jadi kita melakukan penelusuran, ngecek ke lapangan, memastikan kebenaran peristiwa atau informasi yang disampaikan ini betul-betul ada dugaan pelanggaran atau tidak. Itu investigasi. Ya. Ini cara konkretnya gimana Pak? Pengawas melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kemudian apa yang dilakukan? Ya. Caranya bisa dengan dua cara. Pertama, menemui pihak terkait, terutama ya pihak pemberi informasi awal itu tadi ya. Iya, kemudian pihak-pihak atau mungkin orang-orang yang bisa memberikan data atau informasi terkait peristiwa yang disampaikan tadi. Untuk minta keterangan yang lebih diklarifikasi. Lengkap.
Mungkin dari klarifikasi terkait informasi awal itu tadi. Meminta keterangan, melalui klarifikasi, juga tentunya di situ dilakukan pengumpulan alat bukti. Iya. Itu cara yang pertama ya, menemui langsung. Yang kedua bisa dengan cara mengundang ke kantor Bawaslu, diundang, dilakukan klarifikasi. Nah, kalau dari pengalaman Bawaslu Wonogiri selama ini, kalau dari pemilihan terakhir, kita kan melalui yang paling baru 3 pemilihan kan. 3 pemilihan. 2018 pemilihan gubernur, 2019 pemilihan umum, kemudian 2020 pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, itu Bawaslu Wonogiri pernah gitu, melakukan investigasi dari Itu tepatnya di pemilu 2019. Pemilu 2019. Ya, saat itu Bawaslu melalui WhatsApp disertai dengan kiriman video, di situ ada informasi adanya dugaan pelanggaran. Ya. Saat itu tentunya ada pemberian kacang oleh salah satu caleg diberikan kepada warga. Kita hanya mendapat WhatsApp sama video tersebut. Nah, di video tersebut kita tidak mendapat keterangan yang jelas. Jadi video terdengar ada suara percakapan, kemudian wajah orang tersebut tidak kelihatan. Tapi ada barang kacang itu yang terdokumentasi di video. Setelah itu kita melakukan rapat pleno dengan teman-teman anggota yang lain. Kemudian kita bentuk tim investigasi ke lapangan. Langsung. Iya, kita saat itu lokasinya di Dapil 5. Dapil 5 dia meliputi Kecamatan Batu Retno, Giriwoyo, Giritontro, Parangkubuto, Paci. Saat itu kalau nggak salah di Kecamatan Giriwoyo. Kita lakukan cek ke sana. Nah, saat itu betul kita temukan ada kacang. Tetapi kita kesulitan mendapat informasi kacang ini yang memberikan siapa. Penerimanya siapa. Nah, ini warga tidak bisa memberikan informasi itu mungkin ada rasa apa ya? Takut dari warga untuk memberikan informasi secara jujur bisa terkait hal tersebut, Pak. Bisa jadi itu takut memberikan informasi, bisa jadi memang mereka itu kurang paham tentang peristiwa tersebut. Sehingga setelah kita dalami lagi, akhirnya kita tidak bisa menemukan ini pemberinya siapa, yang memberikan. Kalau di video itu kan, atau di informasi awal itu kan yang memberikan salah satu oknum caleg, tetapi warga itu tidak bisa memberikan keterangan. Dia menyebut nama, tapi nama tersebut kita kaitkan, telusuri dengan caleg yang memberikan ini tidak tersambung. Kemudian kita juga panggil itu klarifikasi kepada oknum caleg yang diduga diinformasikan di dalam video tadi itu. Kita klarifikasi, ya tidak mengakui. Disampaikan dana reses. Jadi itu pakai proposal, kemudian disampaikan sebelum masa tahapan kampanye. Nah, dari hasil investigasi yang kita lakukan, turun ke lapangan langsung dan memanggil yang bersangkutan, ini kita putuskan alat buktinya sulit, tidak kuat. Sehingga ketika alat bukti itu tidak terpenuhi secara penuh, maka kita tidak bisa menjadikan itu temuan. Jadi tadi informasi awal kan bisa menjadi temuan, tapi karena investigasi tidak menghasilkan data yang kuat, sehingga tidak bisa kita jadikan temuan. Jadi kita hentikan. Itu. Berarti kalau dari investigasi tersebut, misalkan kita menemukan bukti-bukti yang kuat, nah langkah selanjutnya yang dilakukan Bawaslu dimasukkan ke form A. Dimasukkan ke form A pengawasan. Iya. Setelah dimasukkan ke form pengawasan, kemudian dilakukan pleno oleh Bawaslu. Nah, kalau kuat terbukti dugaan pelanggaran, diregister
Gitu. Berarti kan kalau dari penjelasan investigasi tadi apa ya? Setiap jajaran pengawas harus dibekali bakat penyelidikan kan Pak ya? Iya, kayak polisi. Iya, seperti polisi, seperti detektif. Detektif. Nah, untuk register kasus yang dari informasi awal ditemukan bukti-bukti yang Atau kuat, temuan ya, tadi. temuan secara dari pengawasan langsung Iya. ditemukan bukti-bukti yang kuat. Setelah diregister, kemudian berapa lama Pak waktu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu? 7 hari 7 hari sejak diregister. diregister, Kalau kurang tambah lagi 7 hari. Jadi total 14 hari. 14 hari ya. Iya. Penanganan klarifikasi sampai kadang nanti rapat Gakumdu. 14 hari kerja ya Pak ya? 14 hari kerja. Nah, kalau dari pengalaman Bawaslu selama ini, 14 hari itu waktu yang cukup atau mungkin masih kurang? Mungkin harus ada tambahan waktu lagi untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat sehingga kasusnya nanti bisa lebih kuat. Gimana Pak? Kalau untuk pemilu ini sudah cukup. Kami Sudah merasa cukup. sudah cukup karena 14 hari, setengah bulan. Nah, bulan cukup lama juga. Berbeda dengan pilkada, itu hanya 5 hari. 3 plus 2. Cukup singkat juga kalau Cukup pilkada. singkat dan itu Harus bergerak cepat kan? iya itu. Nah, ini kalau pemilu kan 14 hari. Kalau kita maksimalkan sangat cukup untuk penanganan di Bawaslu. Nah, untuk jajaran pengawas pada saat melakukan investigasi, kemudian apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat, kemudian diregister, ini kan harus diperlukan beberapa dokumen administrasi, data-data yang harus diisi oleh pengawas apa saja Iya. untuk memenuhi syarat agar bisa kasus tersebut ditangani, diregister. Nah, ini Ya. apa aja Pak datanya? Jadi itu data-data tadi kita masukkan di formulir model B2. Formulir model B2. Iya. Nah, itu. Itu formnya ada ya Pak, pasti di Formnya. Bawaslu sudah ada formatnya, Sudah Nanti ada. kita tinggal mengisi dari format tersebut. Iya. Jadi yang kita perlu isi di formulir model B2 itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah data pengawas, terus kemudian peristiwa, data terlapor dan saksi. Nah, data pengawas ya meliputi identitas lah, nama pengawasnya, jabatannya apa, alamatnya, Identitas dari pengawas. pengawas. Kemudian kalau peristiwa ya bentuk peristiwanya apa, Mungkin kronologi kejadian juga. iya, kronologi tempat kejadian di mana, jam berapa, tanggal berapa. Itu ada uraian kejadian tadi, peristiwa tadi. Dan yang terakhir saksi tadi ya Pak ya. Iya. Nah ini yang Saksi. mungkin Data terlapor. data terlapor ya. Nah, data terlapor. Jadi terlapornya siapa itu harus ada, namanya siapa, alamatnya Identitas mana. terlapor. Identitas terlapor. Mungkin itu masih mungkin cenderung mudah untuk didapatkan kalau Iya. data Dan terlapor. terakhir saksi. Saksi. Nah ini yang kesulitan dari kalau dari pengalaman selama ini gimana Pak mendapatkan saksi itu Pak? Kalau pengalaman kami ya, sejak dari 2018 ini saksi dari yang berangkat dari temuan ya, dengan berangkat dari temuan itu tidak ada kesulitan, selalu ada. Selalu ada. Ya, selalu ada orang yang kita jadikan saksi. Tetapi di kualitas keterangan saksi ini yang macam-macam. Jadi mungkin ada yang dari keterangan tersebut memang kita memperoleh informasi lengkap, Lengkap, ada yang kuat. kurang lengkap. Ada yang kurang. Ya, Karena mungkin ini berangkat dari pengetahuan saksi Dari- atas peristiwa tersebut. jadi kesulitannya mungkin di situ ya Pak ya. Iya. Baik, itu tadi podcast Bawaslu Wonogiri Yang pertama. edisi penanganan pelanggaran yang pertama dengan tema temuan. Mungkin kalau di edisi-edisi selanjutnya kita akan bahas terkait penanganan pelanggaran dengan tema yang lain. Judulnya nanti laporan, Mas. Urut-urutannya gitu ya. Oh iya, Temuan, dari keduan, temuan, laporan. kalau untuk kronologi mungkin setelah itu laporan Iya. pelanggaran pemilu. Nah, itu tadi bincang-bincang kita di podcast Bawaslu Wonogiri. Sampai ketemu di edisi podcast Bawaslu selanjutnya.